Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan mengisahkan tentang seorang waliullah yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah bekas orang perampok yang di kemudian hari menjadi gurunya para ulama. Dikisahkan di sebuah daerah di wilayah Khurasan, Asia Tengah, pada abad ke-7 Masehi atau sekitar tahun 700-an, hiduplah seorang perampok yang bernama Fudail bin Iyad. Sosok yang biasa melakukan kejahatan di rute antara Abu Warda dan Sirjis itu amat ditakuti. Jangankan bertemu muka, para pengelana jalur itu bila mendengar namanya disebut saja sudah merinding ketakutan. Fudail bin Iyad adalah orang yang gagah dan berwibawa, sehingga tak heran bila beliau disegani baik oleh kawan maupun lawan. Pada suatu malam, sejumlah pedagang ingin melewati lembah pada jalan tersebut untuk menuju Sirjis. Mereka memahami bahwa daerah itu sangat rawan perampokan, apalagi kawanan Fudail bin Iyad kerap beroperasi di sana. Maka 3 orang dari rombongan kafilah tersebut berunding terlebih dahulu di dalam kemah sebelum meneruskan perjalanan. Seorang di antara mereka berkata, "Sungguh Fudail bin Iyad dan gerombolannya biasa melancarkan aksinya di daerah ini. Apa yang harus kita perbuat?" Seorang yang lebih alim dari ketiganya menjawab, "Siapkanlah panah-panah kita. Kita akan memanah ke arah mereka dengan sembunyi-sembunyi. Jika anak panah kita tepat mengenai sasaran, hendaknya kita melanjutkan perjalanan. Bila tidak, sebaiknya kita kembali saja. Akan tetapi," lanjut dia, "kita tidak sekedar memanah, tetapi lebih dahulu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menolong kita." Lantas mereka pun membaca Al-Quran sebelum menjalankan rencana itu. Sementara tak jauh dari sana, Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya sudah sangat bersemangat untuk melakukan aksinya kepada kafilah dagang tersebut. Para penjahat itu berniat langsung menyergap begitu mereka mendekati lembah yang gelap. Ketiga pedagang dalam kafilah itu sudah mantap untuk melepaskan anak panahnya. Orang pertama melepaskan anak panahnya setelah membaca Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16 yang artinya, "Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik." Fudail bin Iyad ternyata mendengar ayat tersebut dibacakan. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Ia pun merintih, berteriak keras, bahkan kemudian jatuh pingsan. Semua anak buahnya mengira pemimpinnya itu terkena tembakan panah. Akan tetapi tak ada satupun luka di tubuh Fudail bin Iyad. "Aku telah terkena anak panah Allah," seru Fudail, lantas tak sadarkan diri. Para pengikutnya membangunkan Fudail bin Iyad. Ia pun kembali sadar dengan tubuh yang penuh keringat. Sementara itu, pedagang berikutnya mulai melepaskan anak panah kedua ke arah Fudail sembari membaca surah Az-Zariyat ayat 50 yang artinya, "Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu." Fudail pun mendengar ayat ini dibacakan. Kini ia berteriak lebih keras, "Wahai kalian semua, aku terkena anak panah Allah." Kemudian orang terakhir dari kafilah itu meluncurkan anak panahnya sembari mengucapkan surah Az-Zumar ayat 54 yang terjemahannya, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu,
dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Lantunan ayat ini semakin membuat Fudail gelagapan. Ia pun menyuruh kepada seluruh anak buahnya untuk pergi meninggalkannya. Kalian semua pulanglah. Sungguh, rasa takutku kepada Allah telah merasuk dalam jiwaku. Aku akan meninggalkan semua kejahatan yang selama ini kulakukan, ucap Fudail bin Iyad. Setelah kejadian itu, Fudail meninggalkan lembah tersebut dan memantapkan diri untuk melangkahkan kakinya ke kota Mekah. Sebelum sampai di sana, ia mendirikan kemah di suatu daerah dekat Narawan. Sementara itu di tempat lain, Sultan Al-Rasyid di istananya sedang bermimpi. Dalam tidurnya suatu suara gaib menyeru kepadanya. Sungguh Fudail bin Iyad takut kepada Allah dan memilih mengabdikan diri kepadanya. Maka sambutlah ia di negerimu, dan perlakukanlah dia dengan perlakuan yang baik. Keesokan paginya Sultan Harun al-Rasyid menyuruh beberapa orang untuk menemukan Fudail bin Iyad. Setelah beberapa waktu, orang-orang suruhan Sultan itu pun dapat membawa Fudail ke istana di Baghdad. Kata Sultan, "Wahai Fudail, aku mendengar di dalam mimpiku suatu suara menyeru kepadaku tentang keadaanmu, dan aku disuruh agar menyambutmu datang." Fudail terkesima. Ia lantas mendongak ke arah langit dan berucap, "Ya Rob, dengan kemurahan dan keagunganmu, Engkau telah mencintai seorang hamba yang berdosa, yang telah menjauh darimu selama 40 tahun. Fudail kemudian diterima Sultan Harun al-Rasyid dengan sambutan yang baik. Ia pun kini telah berubah total. Taubatan nasuha yang dilakukannya telah membuatnya kembali ke jalan cahaya. Sejak saat itu, ia mencurahkan seluruh waktu hidupnya untuk belajar dan ibadah. Dulu kesehariannya ia habiskan untuk kemaksiatan, tetapi sekarang Fudail gunakan untuk menekuni berbagai ilmu agama, terutama ilmu hadis. Ia berguru dari banyak ulama yang hidup di masanya, di antaranya adalah Sofyan Ats-Tsauri, Mansur bin Mu'tamir, Hisam bin Hasan, Sulaiman At-Taimi, Auf al-Arabi, dan Sofwan bin Salim. Pada akhirnya, ia dikenal sebagai pakar ilmu hadis dan memiliki banyak sanad. Beberapa tokoh yang di kemudian hari menjadi ulama besar tercatat pernah berguru kepadanya. Sebut saja Ibnu Al-Mubarak, Al-Humaidi, dan Yahya bin Al-Qattan. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, Qutaibah bin Sa'id, serta Bishr al-Hafi. Fudail juga kerap memberi nasihat-nasihat penuh hikmah dalam setiap majelis ilmu. Ia juga menjadi tempat orang-orang bertanya perihal agama dan kehidupan. Fudail selalu menasihati murid-muridnya perihal keutamaan ikhlas. Menurut beliau, rasa ikhlas merupakan kunci ketentraman hidup. Popularitas di tengah manusia tidak berarti apa-apa bila hal itu justru melupakan diri dari mengingat Allah. Pesan-pesan Fudail diantaranya adalah, jika engkau mampu untuk tidak dikenal, maka lakukanlah. Engkau tidak akan merugi walaupun tidak dikenal. Engkau pun tidak akan merugi walaupun tidak dipuji. Engkau tidak akan merugi walaupun tercela di mata manusia, asalkan dalam pandangan Allah engkau terpuji. Nasihat lainnya berkenaan dengan bahaya ria. Fudail mengingatkan, janganlah ibadah menjadi alat untuk meraih simpati manusia. Hendaknya setiap amal ibadah yang kita lakukan di dunia semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Janganlah kalian berhias untuk manusia, bersolek untuk manusia, dan berkata-kata untuk manusia.
apalagi sampai menggantungkan hidup kalian kepada manusia, karena semua itu adalah hal yang sangat buruk. Fudail bin Iyad cukup lama menetap di Kufah sebelum menghabiskan sisa usianya di Tanah Suci. Pada puncak karirnya sebagai ulama, ia dijuluki masyarakat sebagai ahli ibadah di 2 kota suci, atau Abid al-Haramain. Fudail bin Iyad wafat pada bulan Muharram tahun 187 Hijriah, atau pada bulan Januari tahun 803 Masehi di kota Mekah. Demikianlah kisah waliullah Fudail bin Iyad. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk mensubscribe-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.